Jadi kalau lu ketemu pola kayak gini, lu mendingan cepet-cepet take profit, jangan sampai lu hold terus, malah lu ke bawah turun lagi, floating profit lu malah jadi hilang dan malah jadi loss. Oke, hari ini gue akan bahas dua pola. Pola yang pertama, kalau lu megang sahamnya, mendingan lu cepet-cepet take profit, lu cepet-cepet cabut. Atau kalau lu nggak megang, ya udah jauh-jauh aja, nggak usah dideketin. Pola yang kedua, kalau lu ketemu pola ini, maka lu harus siap-siap buy. Karena pola ini cenderung akan masuk ke uptrend. Hari ini kita akan bahas head and shoulders dan juga kebalikannya, inverted head and shoulders. Dan dua pola ini, dua-duanya adalah reversal chart pattern, yang artinya ada pembalikan arah atau pembalikan tren. Jadi kalau misalkan lagi uptrend terus lu ketemu head and shoulders, maka cenderungnya dia akan jadi downtrend. Sebaliknya, kalau lu lagi ketemu saham yang downtrend, terus ketemu inverted head and shoulders, lu akan cenderung dibawa naik oleh trennya atau jadi uptrend. Oke, kita bahas dulu yang head and shoulders. Mungkin lu nanya, kenapa harus head and shoulders? Jadi pola ini adalah salah satu pola terkuat dengan akurasi yang paling tinggi. Kata siapa? Di sini dikatakan seorang pakar yang namanya Thomas N. Bulkowski itu punya satu buku, dia nulis satu buku yang namanya Encyclopedia of Chart Patterns. Jadi di dalam bukunya itu dia riset. Dia analisa 500 saham di periode 1991 sampai 1996. Dan di antara periode ini, di antara 500 saham yang dia analisa, dia nemu 431 pola head and shoulders. Dan di antara 431 pola ini, ada 25 yang malah bikin jadi konsolidasi, tapi sisanya berarti ada 400 itu ngehasilin reversal, yang artinya dari uptrend berubah jadi downtrend. Jadi failure rate-nya itu cuma 7%, cuman gagal 7%. Oke, gue bacain 3 kutipan dari si Bulkowski ini. Yang pertama, the head and shoulders top is one of the most reliable chart patterns with a failure rate of just 5% in bull markets and 9% in bear markets. The average decline after a breakout is 22%. Yang artinya saat dalam bull market dia hanya fail atau gagal 5%, di dalam bear market dia gagal 9%. Nah, setelah breakout biasanya penurunannya itu rata-rata 22%. Jadi kalau nemu head and shoulders, rata-rata dari risetnya dia itu turun 22%. Kutipan yang kedua, throwbacks occur 68% of the time, which can delay performance, but often provide a second chance to enter. Artinya, setelah ketemu head and shoulders, 68% itu akan ada yang namanya pullback atau throwback atau koreksi. Tapi dia bilang koreksi ini nggak selalu sesuatu yang jelek. Mungkin memang ngedelay, tapi justru ngasih lu kesempatan kedua untuk entry. Kutipan yang ketiga dibilang the average rise leading to the formation is 52%. After the breakout, the average decline measures 22%. Ini nyambung ke yang kutipan pertama tadi. Jadi maksudnya, untuk ada formasi head and shoulders ini biasanya kenaikannya itu dari kaki sampai kepala paling tingginya itu 52%, tapi setelah itu penurunannya adalah 22%. Oke, jadi itu adalah 3 kutipan dari si Bulkowski yang akan kita pakai untuk ngebahas head and shoulders ini. Oke, kita akan masuk ke gimana recognize suatu head and shoulders atau gimana caranya mengenali yang namanya chart pattern head and shoulders. Nah, gue akan kasih beberapa karakteristiknya biar kalau lu ketemu ini, lu bisa tahu, oh ini adalah head and shoulders. Yang pertama, di sini dia dimulai dengan yang namanya uptrend. Jadi dia ada uptrend dulu, ada higher high, ini ada low, ada higher low. Artinya dia harus uptrend dulu, baru si head and shoulders ini adalah valid. Kalau misalkan nggak diawali dengan uptrend, ya dia bukan head and shoulders. Lalu karakteristik bentuknya, dia punya satu atas ini yang namanya kita sebut left shoulder. Nah, ini yang paling tingginya ini kita sebut head-nya atau kepalanya. Dan yang kanan ini adalah right shoulder-nya atau bahu kanan. Jadi, ya inilah head and shoulders. Ada head-nya, ada dua shoulders. Tentu ya secara textbook, secara idealnya, ininya nggak akan terlalu curam nih. Dua low-nya ini akan di garis lurus yang lumayan 180 derajat lah, lurus. Tapi
Nyatanya di grafik asli nggak selalu ada yang namanya garis lurus begini. Kadang-kadang dia mencong ke atas, kadang-kadang mencong ke bawah, nggak masalah. Selama nggak terlalu ekstrim dan dia punya dua shoulders dan satu head, itu artinya head and shoulders. Nah, karakteristik berikutnya adalah si right shoulder-nya ini tingginya itu antara setengah sampai 2/3 dari si ini. Dari sini sampai neckline-nya. Nah ya, neckline-nya tadi itu dibentuk dari si kedua low ini ya. Jadi ini adalah neckline-nya. Nah ini adalah tinggi si head-nya. Artinya dari sini ke sini itu hanya setengah sampai 2/3-nya aja. Kalau lebih atau kurang, berarti itu meminimalkan kemungkinan kalau dia beneran head and shoulders. Tapi itu adalah idealnya. Kadang-kadang ada juga ditemukan entah dia lebih kecil dari setengah atau bahkan lebih besar dari 2/3, tapi dia tetap jadi head and shoulders. Oke, yang terakhir adalah untuk menentukan dia benar-benar head and shoulders adalah di saat si pergerakan di hari ini dia udah closing di bawah neckline-nya. Artinya kalau dia udah closing di bawah neckline-nya, dia udah breakout, itu udah konfirmasi kalau memang akan terjadi penurunan harga. Dan gue lebih suka pakai harga closing, bukan harga intraday-nya, karena harga closing lebih menentukan, lebih mengkonfirmasi pergerakan harga. Oke, validasi atau konfirmasi yang berikutnya adalah dengan volume. Jadi, kalau ada head and shoulders gini, harusnya, idealnya, volume itu turun. Dari sini, dari si B sampai si, ini kan tadi apa, D ya, sini ke sini, apalagi yang right shoulder-nya ini harusnya volumenya itu turun. Harusnya. Tapi yang paling penting adalah di right shoulder-nya ini volumenya turun. Setelah itu, harus juga di sini. Saat dia ada breakout, volumenya itu justru harus tinggi. Untuk mengkonfirmasi kalau dia beneran breakout. Nah, tadi dibilang ada kemungkinan dia untuk pullback atau throwback atau yang namanya koreksi. Jadi mungkin setelah dia, ini mungkin gue rada rapin dulu ya, biar enak lihatnya ya. Oke, ini udah gue gambar. Jadi, anggap ini kan tadi neckline-nya ya. Ini neckline, berarti kan dia udah breakout nih di sini. Nah, ada kemungkinan dia pullback dulu ke sini, sebelum dia lanjut turun. Nah, di saat dia pullback ini, volumenya itu harus makin tipis lagi. Itu adalah untuk menentukan kalau itu beneran pullback, bukan justru malah menganulir si head and shoulders-nya. Lalu yang terakhir, targetnya. Gimana cara pakai head and shoulders ini? Targetnya adalah, lu berarti entry di sini, kalau bisa, lu entry di breakout-nya. Nah, target kapan lu harus take profit adalah setinggi dari head-nya ke neckline-nya. Anggapannya berarti ini, lu bikin set kira-kira gitu ya. Nah, berarti ini adalah targetnya. Ini adalah target price-nya. Nah, ini bisa lu pakai untuk mungkin lu trade crypto, trade forex, atau saham luar negeri. Karena kalau saham di Indonesia, lu nggak bisa yang namanya short sell. Nah, berarti kalau lu ketemu ini di saham Indonesia, kalau lu megang, lu take profit aja segera di sini. Lu take profit, kalau lu nggak megang, ya udah, lu cari saham yang lain, lu cari saham yang uptrend, lu cari saham yang lebih berpotensi. Buat contohnya, kita pindah ke komputer. Contoh pertama, kita bisa lihat di saham BRI Syariah, BRIS, di periode Juli sampai Agustus 2021. Jadi di sini kalau lu lihat ada yang namanya head and shoulders. Nih ya. Ini adalah neckline-nya. Kayak yang tadi gue bilang, memang nggak selamanya neckline itu seindah textbook, seharus lurus itu. Kadang-kadang ada yang memang bentuknya agak unik. Nah, ini adalah left shoulder-nya. Lalu ini si head-nya. Lalu ini adalah right shoulder-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, ini volumenya dia makin turun nih. Volumenya itu tuh dari si left shoulder menuju ke head turun, lalu menuju ke right shoulder dia turun. Cuman sayangnya memang di sini waktu dia breakout, dia volumenya kurang tinggi dan nggak ada pullback juga. Tapi dia turun. Bahkan turunnya itu melewati targetnya. Nah,
Tuh dia melewati targetnya. Tapi di sini valid, ini adalah Head and Shoulders. Oke, kita masuk ke contoh kedua, yaitu di sini adalah Bank Mandiri BMRI periode Agustus sampai November 2024. Nih ya, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah neckline-nya. Lalu nah ini. Kita lihat ini adalah left shoulder-nya. Lalu ini ada head-nya. Lalu di sini ada right shoulder-nya. Jadi head-nya ini lebih tinggi dari kedua shoulder-nya. Lalu kita lihat apakah volumenya turun atau enggak. Di sini volumenya segini, justru nyampe head malah naik. Nggak terlalu berubah gimana. Tapi waktu ke arah right shoulder-nya dia turun. Lalu saat dia breakout, volumenya lumayan meninggi nih di sini. Dia sempat pullback dulu ke sini. Volume pullback-nya sempat naik tapi agak turun, tapi lalu dia lanjut turun. Kita lihat. Oke, sampai sini itu cukup kena targetnya sesuai tinggi dari head sampai neckline-nya. Oke, sekarang kita bahas kebalikannya atau yang namanya inverted head and shoulders. Oke, kita balik lagi ke teorinya Bapak Bulkowski. Di sini dibilang si inverted head and shoulders ini di dalam research-nya dia itu muncul 330 kali dengan periode yang sama tadi ya, selama 1991 sampai 1996 sebanyak 500 saham yang dianalisa muncul 330 kali, failure rate-nya itu 5%. Nah, gue bacain lagi 3 kutipan dari Bapak Bulkowski. Yang pertama, the inverted head and shoulders is a powerful bottom pattern. After the breakout, prices rise 45% on average. The failure rate is about 5% in bull markets, 15% in bear markets. Itu ada di Encyclopedia of Chart Patterns, second edition, page 347. Artinya apa? Jadi kalau lu nemu downtrend, lalu nemu inverted head and shoulders, rata-rata harga kenaikannya itu adalah 45%. Dan kegagalannya itu di bull market 5%, di bear market 15%. Kutipan kedua, pullbacks occur 64% of the time, but once confirmed, this pattern often signals the start of a major trend reversal. Artinya, kalau ada ada chart pattern inverted head and shoulders, ada kemungkinan terjadi pullback 64%. Tapi setelah dikonfirmasi beneran inverted head and shoulders, artinya ini adalah sinyal yang memang seringkali menjadi awal mula major trend atau trend major uptrend. Lalu kutipan yang ketiga, the average decline leading to the bottom is 28%. After the breakout, the average rise measures 45%. Artinya, si head and shoulder, inverted head and shoulder ini kalau dia lagi diformasi, penurunannya itu 28%, tapi setelah breakout, kenaikannya itu rata-rata 45%. Nah, sekarang gue akan masuk ke gimana recognize ini adalah inverted head and shoulders, atau gimana caranya mengenalinya. Yang pertama, tentu aja secara bentuk lu harus tahu dulu kalau dia ini dimulai dengan yang namanya downtrend. Sama kayak tadi dimulai dengan uptrend, ini dimulai dengan downtrend. Oke, kalau secara bentuk sama, secara bentuk dia ada left shoulder, ada head-nya, dan ada right shoulder. Secara idealnya tentu neckline-nya ada di sini, di low-nya ini ya. Berarti ini adalah neckline-nya. Garis lurus di dua pucuknya, dua paling tingginya ini. Lalu sama ini si tinggi dari penurunan ini, dari right shoulder-nya ini haruslah setengah sampai 2/3 dari tinggi head-nya. Nah, itu sama kayak tadi, cuman dibalik aja. Untuk validasi sama, kalau dia udah closing di atas neckline-nya adalah konfirmasi validasi kalau dia adalah inverted head and shoulders. Lalu secara volume, ini kebalikan sama yang tadi. Kalau head and shoulders volumenya justru harus menipis, justru di sini makin ke arah right shoulder-nya, volumenya itu harus makin
naik. Nah, untuk di sini tentu di breakout volumenya harus kuat. Kalau ternyata dia terjadi pullback, di saat pullbacknya ini volumenya harus tipis. Itu adalah yang ideal dari sebuah inverted head and shoulders. Lalu cara pakainya gimana? Sama kayak tadi, artinya lu buy-nya, entry-nya lu di sini. Saat dia udah breakout dari neckline-nya, lalu targetnya sama kayak tadi, setinggi neckline sedalam neckline ke head-nya. Berarti dari sini target set, ini adalah targetnya, sama kayak tadi. Ini yang kalau lu nemu, lu harus masukin watchlist lu harus pantengin baik-baik, karena kalau memang benar dia head and shoulders, itu adalah permulaan, adalah saat startnya suatu uptrend. Dan otomatis ya, kalau lu udah buy di harga yang cukup murah, lu nggak usah terlalu pusing, lu tinggal pasang trailing stop aja and let the profit run. Oke, kita masuk ke contoh pertama untuk inverted head and shoulders. Di sini ada saham CMRY atau Cimori di periode Februari sampai April 2025. Di sini kita bisa lihat ini adalah neckline-nya, ya. Lalu kita lihat di sini adalah left shoulder-nya. Ini adalah head-nya. Dan ini adalah right shoulder-nya. Kita bisa lihat di sini secara volume pun sebenarnya nggak terlalu naik gimana ya, tapi di sini naik nih. Dari left shoulder ke head-nya dia naik, tapi di right shoulder-nya justru volumenya nggak begitu tinggi. Saat breakout pun volumenya biasa aja, dia sempat pullback dulu, tapi saat pullback volumenya menipis. Lalu setelah itu dia naik, kita lihat targetnya. Oke, nih ya, dia nyentuh nih, walaupun ini cuma shadow-nya doang, dia nyentuh. Jadi, kita bisa bilang ini juga adalah inverted head and shoulder yang valid. Lalu kita masuk contoh kedua. Oke, kita masuk ke contoh kedua, yaitu Bank BBTN atau Bank Tabungan Negara, periode Juni sampai Agustus 2021. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada inverted head and shoulders, ini neckline-nya. Di sini kita lihat left shoulder-nya. Di sini kita bisa lihat head-nya. Lalu ini ada right shoulder-nya dan dia dimulai dari downtrend. Lalu kita bisa lihat volumenya. Nih, ini volumenya naik ya. Mana? Ini volumenya naik, head naik, bahkan ke right shoulder-nya pun terus naik. Waktu dia, ke head-nya naik, tapi ke volume right shoulder-nya nggak terlalu naik, tapi saat dia breakout, volumenya padat. Lalu dia sempat pullback dulu, lalu dia lanjut naik. Bahkan ini melebihi targetnya ya, dia cukup jauh nih naiknya ya. Berapa persen nih? Dari sini 35% lebih kalau beli dan profitnya di let it run. Coba komen di kolom komentar lu nemu saham apa yang lagi head and shoulder atau yang lagi inverted head and shoulders. Jadi kita coba diskusi di kolom komen, kita saling sharing. Siapa tahu bisa sama-sama cuan. Oke, jadi itu aja video gua ngejelasin tentang head and shoulders dan inverted head and shoulders yang adalah chart pattern reversal. Kalau lu punya pertanyaan, tulis aja di komentar. Kalau lu punya saran apapun yang bisa gua pakai untuk memperbaiki channel ini, memperbaiki konten-konten berikutnya, silakan tulis di komen. Gue akan terima semua saran, semua kritikan lu. Feel free buat tanya apapun juga, gue akan jawab di kolom komen satu-satu. Kalian juga boleh request mau gue bahas apa di video berikutnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.